Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Martua, Teknik Sipil 2017. Di sini saya sedikit akan menjelaskan terkait modul untuk ArcGIS. Untuk modul yang pertama ini adalah modul untuk mata kuliah ilmu ukur tanah dan juga surveying. Berikut akan saya mulai dari pencarian peta. Jadi seperti dapat kita tahu bahwa dalam mencari sebuah peta untuk dikerjakan dalam mata kuliah IUT nanti, kalian membutuhkan satu buah peta yang bernama DEM. DEM itu adalah Digital Elevation Model, yang dimana dia adalah data berbentuk raster. Apa itu data raster? Jadi data raster adalah data yang berbentuk pixel, peta yang berbentuk pixel, di mana setiap pixel itu dia terdiri dari beberapa nilai. Sebagai contoh, DEM ini adalah data di mana masing-masing pixel itu terdiri dari data ketinggian. Oleh karena itu dia akan membentuk model ketinggian dari sebuah lokasi. Nah, jadi dalam mata kuliah ini nanti kita akan mendownload peta dari Demnas, Dem Nasional. Jadi untuk linknya adalah tanahair.indonesia.go.id/demnas. Nanti kita akan lakukan download di sini. Kita klik download. Lalu kalian bisa mendaftarkan dulu karena saya sudah punya akunnya. Jadi saya tinggal login. Kalian bisa register. Bisa kalian register. Nanti kalian bisa isi nama, email, dan lain-lainnya. Jadi saya sudah punya akunnya. Jadi saya tinggal login. Nah, ini merupakan tampilan dari Demnas sendiri. Jadi, ini mungkin sedang loading, jadi nanti akan ada berbentuk grid-grid, teman-teman ada bentuk grid, di mana masing-masing grid itu akan mewakili DEM suatu lokasi tertentu. Nah, ini sudah muncul gridnya, itu teman-teman silakan langsung nanti diklik aja kira-kira lokasi surveying teman-teman di mana. Sebagai contoh, misalkan di Jakarta, di daerah Jakarta Timur yang berbatasan dengan Depok, kita klik sekali. Nah, lalu akan ada tombol unduh. Dia berbentuknya TIF. Nah, saya sebenarnya sudah memiliki file Demnasnya untuk mempersingkat durasi. Oleh karena itu, kita akan langsung masuk ke dalam GIS-nya. Jadi, teman-teman, ini adalah aplikasi dari ArcMap, salah satu bagian dari ArcGIS, yang akan kita gunakan untuk mata kuliah kali ini. Nah, teman-teman, kita pertama akan melakukan setting dulu terhadap template bawaannya. Jadi, kita perlu membuat new templates, yaitu ada klik di new maps ini, ada my templates, ada blank map, lalu kita coba atur default database kita. Karena dia akan menyimpannya itu di default geodatabase. Oleh karena itu, jadi teman-teman silahkan pilih folder dimanapun. Kalau bisa, folder itu tidak boleh ada spasinya juga, seperti ini ya, video, IUT, nggak pakai spasi. Lalu kita coba bikin new file geodatabase. Kita coba kasih nama geodatabase, misalkan. Kita add. Oke, ini tinggal di-add, diklik dulu baru di-add. Nah, dia akan langsung berubah untuk default geodatabase-nya. Lalu kita klik blank map. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat teman-teman, di pojok kanan bawah ini, dia petanya masih dalam unknown units. Artinya dia tidak membaca peta itu tuh satuannya apa. Oleh karena itu, kita perlu melakukan setting terlebih dahulu terkait unit dari petanya ini. Caranya bagaimana? Caranya kita perlu tahu dulu teman-teman. Jadi kita perlu cari tahu di mana peta UTM Indonesia. Kita lihat peta UTM Indonesia. Lalu di peta ini kita bisa melihat lokasi kita di mana. Misalkan file DEM yang saya punya itu adalah file DEM yang ada di Jawa Tengah. Nih file DEM ini, file Demnas ini adalah file yang ada di Jawa Tengah. Lalu kita lihat Jawa Tengah itu di peta ini ada di mana. Oh, dia masuk ke dalam zona 49S. Oleh karena itu, untuk merubah satuan ini menjadi metrik, kita perlu melakukan setting dulu terhadap layernya. Supaya kita tidak perlu keluar lagi dan masuk lagi, sehingga pembacaannya jelas gitu, satuannya apa. Lalu kita buka properties, lalu kita coordinate system, nah, lalu kita pilih projected coordinate system, kita masuk ke dalam
kita pilih UTM, kita pilih WGS 84, pilih Southern Hemisphere, lalu kita pilih tadi sesuai dengan lokasi. Lokasi saya adalah 49S. Lalu kita apply, kita oke, dia akan langsung berubah menjadi satuannya meters. Nah, selanjutnya teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah kembali melakukan setting terhadap ArcGIS-nya. Karena GIS sudah di-setting, jadi saya akan menunjukkan caranya saja. Jadi tinggal klik Customize, lalu ada Extensions, silakan dipilih Extensions. Jadi akan loading. Lalu teman-teman silakan checklist semuanya aja. Kalau saya di checklist semuanya karena akan sangat terpakai nantinya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lanjut. Lalu kita close kalau sudah diaktifkan semuanya. Nah, lalu kita akan memunculkan ArcToolbox, teman-teman. Jadi ArcToolbox itu apa? ArcToolbox itu adalah peralatan yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis data dalam ArcMap ini. Jadi kalau saya sudah ada di tab sebelah kiri, sudah ada di tabel sebelah kiri, sudah ditaruh di sini. Sedangkan kalau teman-teman masih belum ada ya, mungkin masih belum ada karena masih baru dibuat, itu bisa diklik tombol yang merah ini, teman-teman. Bisa klik tombol yang merah ini. Bentar, mungkin agak error. Nah, ini sudah muncul ArcToolbox-nya, jadi kita boleh klik yang ini, dia akan muncul ArcToolbox-nya. Terus cara nguncinya gimana? Nanti kalian tinggal tempelkan aja. Misalkan tadi kan dia posisinya belum terkunci di sini, dia masih di tengah-tengah gini. Kalian tinggal drag aja, tempel dia ke sebelah kiri. Lalu tinggal di pin aja. Lalu kalau misalkan juga kalian mau lihat table of contents, bisa di sini ada tombolnya, ada juga katalog, ada juga search, dan yang tadi ArcToolbox. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan memasukkan peta yang kita punya, peta Demnas-nya, dengan cara bagaimana ada tombol add data di sini, kita boleh klik, lalu di folder tadi kalian masukin peta kalian yang kalian pilih. Kita add aja. Nah, kalau muncul permintaan seperti ini, pyramid building may take a few moments, would you like to create pyramids? Jawab aja yes. Nah, jadi teman-teman seperti yang dijelaskan tadi, ini merupakan peta DEM yang dimana dia berbentuknya pixel. Kalau misalkan kita zoom, dia akan berbentuk pixel. Kita zoom terus, dia akan berbentuk pixel, di mana setiap pixel akan berisi data. Kalau untuk DEM ini adalah berisi data ketinggian. Nah, selanjutnya teman-teman, kita perlu melakukan setting terhadap jenis koordinat yang dipakai oleh DEM ini. Kalau misalkan kita boleh lihat teman-teman, di DEM ini dia masih belum memiliki koordinat sistem yang jelas. Nah, jadi teman-teman kita perlu melakukan setting terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kita masuk ke dalam ArcToolbox, lalu kita pilih Projection and Formation, lalu pilih Raster, dan terakhirnya pilih Define Projection. Tapi teman-teman, untuk lebih mudahnya, saya biasanya menggunakan search saja. Jadi biasanya saya gunakan, kita mau Define Projection, tinggal dicari Define Projection. Nah, kita dapat nih Define Projection. Pilih Define Projections, yang Data Management. Lalu kita pilih input datasetnya apa. Nah, karena ini DEM-nya sudah saya setting, mungkin kalian masih kosong, kalian tinggal pilih koordinat sistemnya apa. Tinggal diklik ini, lalu karena kalian download dari Demnas, dia biasanya adalah WGS 1984. Jadi nanti kalian tinggal pilih Geographic Coordinate System, lalu pilih yang World, ini World yang ini, lalu pilih WGS 1984, terus klik OK. Karena saya sudah, jadi saya lanjutkan saja, lalu saya klik OK lagi. Nah, dia sudah di-define, artinya si peta ini dia sudah memiliki titik koordinat. Maksud saya sudah memiliki sistem koordinat yang baku, yaitu dia menggunakan WGS 1984. Nah, selanjutnya teman-teman,
kita akan melakukan create raster dataset gitu. Nah, saya biasanya juga masih menggunakan search saja biar lebih cepat. Kita pilih create raster dataset. Cari create raster dataset, ada di sini. Nah, teman-teman, create raster dataset ini berguna dengan apa? Karena peta dari Demnas ini sebenarnya dia belum punya dataset. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pembuatan dataset terlebih dahulu supaya Demnas ini bisa kita gunakan. Nah, teman-teman, kita pilih output location-nya dulu. Kita mau save di mana? Saya akan save di video youth. Klik satu kali, lalu klik add. Nah, lalu teman-teman silahkan namakan. Misalkan saya namakan dem, karena ini di Jawa Tengah, saya kasih nama dem Jawa Tengah .tif. Karena dia disuruhnya minta dengan extension-nya apa. Sisanya nggak usah kalian rubah-rubah. Langsung klik OK saja. Nah, dia akan membuat satu buah dataset khusus, baru, dan masih kosong. Kalau kita coba matiin Demnasnya, biar kelihatan, nah dia nggak ada data apa-apa. Bentuknya kosong. Sekarang kita mau coba bagaimana kita bisa mengisi dataset yang kosong ini dengan dem yang kita punya. Jadi artinya dem yang sudah kita load dari Demnas itu akan kita pindahkan ke dataset yang kita buat tadi. Caranya bagaimana? Ini saya menggunakan referensi dari PowerPoint yang akan kalian dapatkan di kelas nanti. Jadi kalian bisa ikuti tutorial di situ, saya hanya menunjukkan cara lebih ringkasnya saja. Nah, jadi kita akan melakukan, nama toolnya adalah Mosaic. Kita cari Mosaic. Nah, ini ada beberapa pilihan Mosaic gitu ya, yang bisa kalian cari nanti. Tapi untuk lebih gampangnya seperti di kelas, kita akan pilih itu ada di 3D Analyze Tool, lalu kita pilih Data Management, lalu kita melakukan pemilihan lagi di lokasinya ada di Data Management Tools, dia ada di raster, lalu dia ada di raster dataset, lalu klik Mosaic. Bisa dilihat di Mosaic, kita klik. Nah, input rasternya apa? Input rasternya adalah dem yang ingin kita masukkan. Jadi kita pilih dari Demnas tadi, lalu target rasternya apa? Target rasternya adalah raster yang kita buat tadi. Oke, nanti dia akan lakukan operasi, lalu kita oke saja. Nah, kalau kita lihat di sini, dia sudah masuk ya, dari Demnas tadi yang kalian download, itu sudah masuk ke dalam dem yang ini. Makanya kalau kita matikan dem ini akan ada perbedaan. Nah, ini tuh yang muncul di sini adalah hasil masukan dari Demnas tadi yang sudah dimasukkan ke dalam raster dataset yang kita buat. Nah, kalau teman-teman masih ingat, tadi kita sudah ngebuatnya itu dengan koordinat WGS 1984. Nah, jadi kita perlu melakukan projection. Projection adalah dengan cara kita cari project raster. Karena datanya masih bentuk raster, ingat, project raster, bukan project saja. Project raster, kita pilih input rasternya adalah tadi yang sudah kita masukkan terbaru. Nah, input koordinat sistemnya dia masih adalah GCS WGS 84. Kalau teman-teman ingat lagi, waktu kita pertama kali menyeting layer, waktu pertama kali membuka GIS-nya, kita tuh memilih WGS 84 zona 49S untuk saya. Jadi saya pilih Projected Coordinate System, saya pilih UTM, saya pilih WGS 84, saya pilih Southern Hemisphere, saya pilih 49S. Saya oke, lalu kita oke. Nah, dia sudah terproject, artinya dia sudah disesuaikan raster ini dengan koordinat sistem yang kita gunakan. Jadi yang ini boleh kita matikan dan boleh kita remove saja. Supaya tidak terlalu berat dalam aplikasi ArcGIS ini. Sampai sini kita akan lanjut, teman-teman. Nah, dikarenakan peta ini cukup besar, kalau kita lihat ini adalah satu buah daerah yang cukup luas, dan kita tidak mau menganalisis seluas ini. Sebagai contoh, saya hanya ingin menganalisis kontur di, misalkan di bagian sini saja, di bagian sini. Lalu kita akan lakukan pemotongan. Cara motongnya gimana? Pertama kita klik katalog. Katalog itu tadi yang berwarna kuning ini, katalog.
Lalu kita cari di mana folder kita tadi. Kita buka, folder kita adalah video iut. Kalau kita klik kanan, kita new, kita buat save file. Nah, save file ini kita namakan dengan boundary, di mana kita akan melakukan pemotongan DEM ini seluas boundary yang kita punya. Oleh karena itu, feature type-nya adalah polygon, karena kita memotong berdasarkan area. Spatial reference-nya jangan lupa menggunakan sistem yang sama dengan yang kita gunakan dari tadi, yaitu Project Coordinate System. Kita pilih UTM, EGS 84, Southern Hemisphere, dan 49S. Oke, kita oke. Nah, seharusnya dia sudah muncul di bagian ini, di bagian table of contents. Dia udah ada boundary-nya. Lalu, Kak, bagaimana sih cara kita menggambarkan boundary-nya? Karena kan boundary-nya ini masih belum ada bentuknya ya. Kita belum tahu, kita belum bisa membatasi seluas apa boundary-nya. Maka kita coba bikin boundary-nya. Kita gambar dengan cara editor. Kalau misalkan ini belum muncul, kalian boleh klik kanan dulu di bagian kosong sebelah atas, lalu pilih editor dinyalain. Nah, lalu kita buat editor, start editing. Bentar, dia butuh proses untuk start editing. Nah, dia sudah start editing, sekarang start editingnya sudah nyala, lalu seharusnya akan muncul ada kolom di sebelah kanan. Tapi karena saya belum muncul, dan juga mungkin kalau teman-teman belum muncul, jangan panik, solusinya adalah tinggal klik ini. Klik tombol ini. Silakan diklik saja. Ini adalah create features, gitu ya. Create features ini, kalau misalkan teman-teman udah muncul, silakan langsung saja. Lalu klik boundary ini, lalu kita pilih, kita mau motong dia berbentuk apa. Kalian bisa pilih ada polygon. Kalau polygon tuh kalian bisa membuat polygon yang berbentuknya bebas, misalkan seperti ini. Atau enggak, bisa juga kalian berbentuknya rectangle, biar mudah. Rectangle tuh langsung, kalian tinggal klik satu kali, lalu kalian misalkan sejajarkan, lalu tarik ke bawah, jadi tuh rectangle. Kita coba aja rectangle, jadilah dia polygon, berbentuk persegi. Nah, lalu cara motongnya gimana? Kita akan melakukan pemotongan dengan menggunakan tool bernama Extract by Mask. Kita akan memotong dengan Extract by Mask. Extract by Mask ini adalah melakukan pemotongan suatu daerah berdasarkan daerah yang berhimpit. Contoh, kita memotong sekotak boundary ini. Artinya nanti DEM yang terpotong adalah DEM yang berhimpit dengan boundary ini saja. Begitu. Kita coba input rasternya adalah DEM Jawa Tengah Project Raster. Lalu input feature-nya adalah boundary. Nah, lalu nanti output rasternya akan menyesuaikan dengan database tadi teman-teman save di mana. Kita oke. Nah, artinya dia sekarang sudah terpotong. Kita coba remove dulu DEM yang gede, boundary-nya kita matikan. Nah, sudah muncul kan DEM yang sudah terpotong di ArcGIS kita. Lalu, kalau misalkan sudah, kita stop editing. Do you want to save your edits? Kita yes. Nah, jadi teman-teman kita akan melakukan pengolahan berbasis data DEM ini saja, gitu ya. Kita akan memilih berbasis data DEM ini saja. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat kontur, teman-teman. Cara buat konturnya adalah kita langsung pilih saja di Spatial Analyze Tool, lalu kita pilih Surface, dan terakhir kita pilih Contour. Bisa juga cara lain, kita coba search, lalu kita cari Contour. Kita cari Contour. Ada juga ya, Spatial Analysis. Jadi silakan teman-teman mau pakai cara yang mana, mau di search satu-satu juga boleh, tapi boleh langsung di search juga. Itu terserah, tergantung kebutuhan teman-teman saja. Lalu input rasternya apa? Extract DEM. Ini adalah DEM yang sudah dipotong tadi. Lalu contour intervalnya, kita mau ngatur nih. Contour ini mau berjarak berapa-berapa. Nah, saya coba sesuaikan saja dengan yang ada di modul. Ibunya pakai 10. Kita coba 10, hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya sudah jadi seperti ini. Ini adalah kontur yang kita lihat. Ini adalah peta konturnya dengan interval masing-masing 10 meter. Lalu bagaimana sih cara kita bisa melihat dia elevasinya berapa-berapa saja?
kita double klik di bagian tadi, seperti ini, kita double klik. Lalu kita lakukan simbology, kita klik simbology, kita kategoris. Nah, kita perlu memasukkan semua data ketinggian. Artinya kita klik counter di sini, lalu kita add all values. Ini kita matikan aja all other values-nya. Lalu dia akan muncul kenaikan interval dari 10 sampai dengan 70. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 70. Sekarang kita atur nih, kalian mau pilih warnanya seperti apa. Kalau saya lebih milih yang seperti ini aja. Lalu kita coba apply. Nah, lalu dia akan berubah warnanya menyesuaikan dengan informasi tersebut. Kita juga bisa memberikan angka terhadap masing-masing konturnya dengan cara labels, lalu kita pilih label field-nya adalah kontur, kita klik label features in this layer, kita apply. Nah, kalau kita lihat dia akan muncul seperti ini. Tuh, dia akan muncul angka-angka untuk mewakili masing-masing konturnya. Selanjutnya kita coba mau kita overlay dengan dem-nya. Kita coba overlay. Nah, dem-nya ini kan berwarnanya hitam putih saja ya, dan dia tidak jelas pembagiannya seperti apa. Kita juga bisa melakukan modifikasi dalam dem ini untuk pembagian warnanya. Caranya bagaimana? Kita juga properties lagi, lalu kita simbology juga. Sekarang kita pilih yang classified. Classified itu artinya dia membagi dem ini berdasarkan interval-interval ketinggian. Karena tadi dem ini adalah data raster, di mana data raster itu memiliki data untuk masing-masing pixelnya. Sekarang dia mewakili masing-masing angka dengan warna tertentu. Nah, warnanya ini bisa kalian atur. Maksudnya pembagiannya bisa kalian atur sedemikian rupa. Misalkan bagi jadi 10 kelas juga bisa, bagi 5 kelas juga bisa. Lalu color ramp-nya bisa kalian ganti. Misalkan untuk yang berwarna, warnanya saya pilih yang ini aja. Saya coba apply yang ini, kita apply. Nah, dia akan berubah menyesuaikan dengan interval ketinggian yang ada. Oke, sampai di sini kita akan lanjut lagi untuk melakukan plot terhadap peta kontur ini. Karena kan kita tidak mungkin ya dalam melakukan tugas langsung saja mengumpulkan dalam bentuk ini tanpa ada plot yang bagus. Caranya bagaimana kita mau ngeplotnya? Sekarang kita coba klik sebelah sini. Dia ada layout view. Nah, ini ada layout view dari aplikasi ArcMap. Sekarang kita coba lihat lagi bagaimana cara kita mengatur ukuran kertasnya. Kita pilih file, kita pilih page and print setup, lalu kita pilih size-nya apa. Kalian mau A3, A4, dan selain-lainnya bisa kalian pilih. Saya pilih A4 saja. Dan saya pilihnya maunya misalkan apa? Saya mau portrait aja. Saya mau portrait, kalian juga bisa landscape. Saya pilih portrait. Nah, selanjutnya saya akan coba membuat plot yang rapi. Jadi kita bisa mengecilkan ini, bisa kita kecilin. Saya mau bikinnya seperti ini saja. Jadi saya bikin seperti ini. Lalu saya mau kasih, misalkan saya mau kasih referensinya. Bentar, nggak mau diklik. Oh gini, kalian klik kanan aja, properties. Kalau misalkan dia nggak bisa double klik. Nah saya mau ngasih dia frame. Frame-nya itu saya kasih kotak, misalkan. Saya kasih 0,5 poin. Apply, nanti dia akan muncul kotak di luarnya. Tapi saya juga mau ngasih dia grid, teman-teman. Grid ini adalah seperti kalau teman-teman boleh baca peta gitu ya. Dia akan ada butuh apa ya? Titik acuannya. Misalkan dari sekian itu adalah koordinat sekian. Jadi kita kasih grid. Lalu saya pilihnya graticule supaya dia membagi peta ini berdasarkan nilai meridians dan juga paralel-paralelnya. Saya coba next. Ini kalian bisa ngatur tampilannya mau seperti apa. Misalkan labels only kah ataukah angka dan juga garis dan lain-lainnya. Dan juga kalian bisa ngatur nih intervalnya berapa. Bisa jadi kenaikan setiap 1 derajat kah? Bisa kenaikan tiap 30 detik. Saya coba next, saya bikin 30 detik aja. Bisa next terus, bisa saya rubah. Saya finish. Lalu saya apply. Nah, dia akan muncul kotak-kotak seperti ini. Sekarang kita tinggal rapihin lagi sesuai dengan kebutuhan saja. Kita rapihin. Sudah jadi seperti ini. Kita juga bisa teman-teman untuk mengatur skala dari peta ini. Misalkan kita bikin 1:10.000. Nah, 1:10.000 seperti ini. Kita juga bisa bikin 1:24.000 dan selanjutnya kalian bisa coba-coba sendiri. Nah, lalu
sebagaimana peta yang baik kita juga perlu ngasih nama gitu kan. Kita perlu ngasih nama di petanya. Jadi kita coba kasih nama petanya. Ini sebenarnya ada teksnya gitu, kekecilan. Kalian bisa lihat nih teks. Teksnya lalu bisa saya atur. Misalkan ini adalah peta kontur Jawa Tengah. Lalu kita change symbol di sini untuk mengganti jenis-jenisnya, jenis-jenis kalimat, jenis-jenis hurufnya, jenis-jenis desainnya dan lain-lainnya. Saya coba bikin size-nya 20, saya bold, saya underline. Saya apply, jadilah peta kontur Jawa Tengah. Selanjutnya kita juga perlu memberikan legenda. Legenda itu adalah info-info yang terkait simbolisasi dalam peta ini. Jadi seperti kita lihat tadi, saya memasang ada interval dalam DEM-nya supaya si pembaca tahu, oh dari sini sampai sekian ini warna ini menggambarkan ketinggian berapa. Jadi kita bisa lihat nih, kita masukin aja ekstrak DMJ-nya, kita geser ke kanan, sedangkan yang nggak kalian pakai bisa dibuang ke kiri saja. Kita next, kita jadi legenda, terserah nanti font-nya kalian ganti, ukuran kalian ganti, next terus saja. Nah ini mau pakai border atau enggak juga terserah, boleh pakai border, boleh enggak, misalkan kita next terus, finish. Nah dia akan muncul seperti ini teman-teman. Dia akan muncul legend seperti ini. Nah, sudah jadi legendanya, lalu kita juga bisa memberikan skala. Karena skala sangat penting dalam peta. Skala itu kita insert. Nah, dalam memberikan skala ada dua opsi. Itu ada scale text, seperti ini. Scale text-nya, kita coba scale text. Kita klik yang ini, kita oke. Jadi sini bisa kita gedein 1:10.000 kan sesuai dengan apa yang tadi setting, 1:10.000. Selain itu kita juga bisa setting dengan menggunakan scale bar. Scale bar tuh kalian bisa pilih yang mana aja. Ini scale bar. Scale bar seperti ini, kalian bisa atur, bisa taruh di sini. Nah, lalu jangan lupa untuk menaruh arah utaranya, karena arah utara juga sangat penting. Kalian bisa pilih banyak bawaan dari ArcGIS. Silahkan pilih, terserah kalian. Saya pilih yang ini, bisa digedein juga, bisa diganti warna nanti kalian taruh sini. Nah, jadi sudah jadi teman-teman, ini adalah output dari video kita kali ini. Yaitu adalah peta kontur yang sudah diplot untuk bisa kalian cetak, bisa kalian kumpulkan, dan bisa kalian publikasikan tergantung kebutuhan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.